Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa? Semoga selalu sehat ya, amin. Dan seperti biasa setiap seminggu sekali ya kita bicara tentang Mutiara Sehat, tentunya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Fatma. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang glaukoma si pencuri penglihatan. Kira-kira bagaimana ya, kok bisa glaukoma disebut dengan pencuri penglihatan? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Rohmatul Hidayati, tentunya dari Rumah Sakit Mata Fatma. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bugar sehat selalu ya. Kelihatannya ini dokternya masih stabil, masih kuat. Jalan ke atas ya dokter ya. Alhamdulillah. Oke dokter, kita sekarang lagi bahas tentang glaukoma si pencuri penglihatan. Sebenarnya kenapa sih glaukoma kok bisa disebut dengan pencuri penglihatan itu? Definisinya apa dokter glaukoma itu? Glaukoma adalah salah satu penyakit mata yang bersifat kronik dan progresif, yang itu menyerang pada papil saraf optik. Jadi saraf mata yang diserang. Dan glaukoma ini bisa menyebabkan kebutaan nanti di akhirnya. Makanya salah satu penyebab kebutaan nomor 2 di dunia paling banyak itu adalah glaukoma. Yang pertama katarak, kemudian yang kedua glaukoma. Kenapa kok disebut sebagai maling penglihatan? Karena glaukoma ini kadang tanpa gejala, jadi matanya tenang, tidak ada keluhan, tapi kemudian lama-kelamaan penglihatannya menurun. Itu yang membuat disebut sebagai maling penglihatan. Pasien tidak sadar pada ada kerusakan di saraf matanya gitu. Itu yang kadang yang berbahaya sekali ya, apalagi tidak tanpa gejala ya dokter ya. Dan itu yang sering kita lihat di keseharian kita, bahwasanya ada sih tipikal orang yang senangannya sukanya mengabaikan sesuatu yang dari sepele, padahal sebenarnya kita tidak boleh mengabaikan apapun itu ya dokter ya, termasuk dengan mengabaikan tes mata ya dokter ya, karena emang sebahaya itu ya dokter ya glaukoma itu dokter. Nah dokter, bagaimana sih kok bisa terjadi glaukoma itu dokter? Jadi glaukoma itu penyebabnya bisa primer, bisa sekunder. Jadi kalau primer itu memang murni terjadi karena degeneratif. Kalau sekunder itu ya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya glaukoma. Misalnya pada orang dengan minus tinggi itu juga berisiko terjadi glaukoma. Kemudian punya riwayat atau keluarga yang punya glaukoma juga, itu juga berisiko dia menderita glaukoma. Kemudian yang ketiga misalnya pemakaian obat-obatan steroid, baik itu tetes maupun minum, misalnya orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu yang butuh steroid seperti autoimun, asma gitu ya, kemudian SLE atau penyakit-penyakit yang lain kadang diberikan obat steroid dalam jangka panjang, itu juga bisa menyebabkan terjadinya glaukoma sekunder. Kemudian penyakit yang metabolik atau sistemik, misalnya diabetes, hipertensi, itu juga pengaruh. Jadi karena diabetes itu juga menyebabkan kerusakan di retina atau saraf mata, yang kalau dalam tahap yang lanjut bisa mempengaruhi ke aliran bola mata, sehingga menyebabkan terjadi gangguan aliran dan terjadi glaukoma itu tadi. Oke, kalau misalnya glaukoma dari penyakit tertentu masih bisa dokter antisipasi. Nah, yang berbahaya itu adalah glaukoma primer ya dokter, yang tidak ada gejala. Nah, itu bagaimana dokter? Jadi memang pada glaukoma primer seringkali pasien datang itu dalam kondisi yang sedang sampai lanjut atau berat ya. Makanya kita sering edukasi ke pasien yang memang sudah menderita glaukoma untuk deteksi dini ke keluarga terdekatnya. Jadi generasi di atasnya atau generasi di bawahnya, yang satu generasi. Misalnya kalau yang menderita pasien ibunya ya kakek neneknya atau anaknya, atau misalnya seorang paman gitu ya, keponakannya, memang dia sangat berisiko untuk terjadi glaukoma serupa dengan pasien itu tadi. Makanya deteksi dini pada keluarga-keluarga yang punya riwayat glaukoma itu juga penting. Berarti glaukoma itu dari faktor genetik juga ya dokter ya. Dan biasanya yang menderita glaukoma itu anak pertama atau anak kedua gitu dokter? Ya tidak tentu. Tidak tentu ya. Misalnya ada itu seorang yang berbahaya ibu ya, atau dokter, ya? bapak gitu ya, dari 3 anak yang di sini bisa hanya salah satu atau Atau dua. bahkan tidak ada juga tidak. bisa ya dokter ya? Bisa, jadi misalnya kakek neneknya berita glaukoma, tapi ibunya itu karier, tapi kemudian anaknya
ibunya nggak menderita glaukoma, anaknya yang manifest glaukoma ya bisa. Dalam kata lain, bahwasanya ketika ada satu keluarga yang glaukoma, pasti ada keturunannya yang glaukoma juga. Itu pasti, dokter. Ya, berisiko ya. Maksudnya itu tetap berisiko 25, ya lebih dari 50% lah. Wow, sangat berbahaya sekali ya glaukoma. Apalagi glaukoma ini adalah salah satu penyakit yang berbahaya ya, yang tertinggi juga di Indonesia atau bahkan seluruh dunia ya, dokter ya. Karena emang seberbahaya itu, dokter. Bahasanya kita juga harus mengatakan kepada pemirsa tidak boleh abai ya, dokter ya, kepada kesehatan apapun itu termasuk mata ya, dokter. Bagaimana, dokter, bisa dijelaskan? Jadi kalau memang ini ada keluhan di mata misalnya, jadi glaukoma itu bisa tanpa gejala dan juga bisa ada gejala. Kalau ada gejala itu biasanya terjadi pada glaukoma akut. Jadi memang dia punya glaukoma itu ada dua jenisnya berdasarkan sudutnya, ada sudut tertutup dan ada sudut terbuka. Biasanya yang paling penglihatan itu yang paling sering sudut terbuka. Jadi memang dia tidak ada gangguan di aliran bola mata. Jadi tekanan bola mata itu tidak terlalu tinggi. Kan salah satu faktor risiko glaukoma itu adalah tekanan bola mata yang tinggi. Kisaran bola mata normal itu kan 10 sampai 20 ya. Jadi kalau pada glaukoma yang sudut terbuka atau yang kronik yang disebut maling penglihatan ini, tekanan bola mata ini nggak terlalu naik. Jadi maksudnya misalnya 20 itu dia naiknya nggak terlalu banyak, 24, 25 gitu, sehingga dia nggak ada keluhan gitu. Tapi kalau pada glaukoma yang akut, dia terjadi sudut tertutup, jadi aliran bola matanya terganggu, tidak bisa mengalir ke jalur yang seharusnya, sehingga terjadi peningkatan bola mata yang mendadak. Makanya kadang-kadang pasiennya datangnya keluhannya matanya merah, buram, kepala pusing, sampai mual muntah, kemudian korneanya bengkak. Ternyata kita periksa, ternyata dia mengalami glaukoma akut. Ketika dia menyadari bahwa glaukoma akut itu harus segera ke dokter, itu ketika diobati dengan tepat gitu ya, dengan baik gitu, insya Allah penglihatannya bisa kembali normal. Tapi dengan syarat harus kontrol rutin karena dia sudah punya bakat terjadi glaukoma itu tadi. Dia itu kadang-kala orang berpikir mata merah nggak apa-apa, diobati ini aja gitu ya. Dokter, kadang-kadang kita abai sih ya, apapun itu apa ya, ngerasa wes biarin wong nanti bisa sembuh sendiri gitu, dokter. Padahal kalau kita ngomongin glaukoma itu nggak bisa sembuh sendiri ya, dokter ya. Harus dengan pantauan penanganan dari dokter ya, dokter ya. Dan itu emang nggak bisa diabaikan begitu saja ya, dokter ya. Semuanya itu butuh penanganan khusus dan semuanya jangan diabaikan. Makanya kenapa kita tidak boleh mengabaikan sesuatu dari hal yang terkecil, karena itu bisa beresiko pada diri kita sendiri, apalagi penglihatan ya, dan berbahaya sekali ya, dokter ya. Kalau ngomongin soal mata ya, karena mata itu emang susah kalau nggak ada apa ya, kalau terganggu penglihatannya begitu ya, dokter ya. Kalau dari rumah sakit mata sendiri, dokter, kira-kira udah berapa pasien nih yang benar-benar parah seperti itu glaukoma? Ya itu tadi memang salah satu penyakit terbanyak di Fatma itu, kurang lebih kalau glaukoma juga menduduki ketiga mungkin ya dari jumlah pasien terbanyak atau sekitar keempat. Jadi memang ya banyak, lumayan sih gitu. Resiko jadi memang, banget ya emang glaukoma itu. Dan gimana, ada penanganan yang sulit kah yang selama ini dokter alami ketika di rumah sakit mata Fatma? Ya sejauh ini kalau memang kita perlu pemeriksaan yang perlu pemeriksaan yang lebih intens gitu ya, atau perlu second opinion ke dokter lain gitu, kita memang kadang diperlukan rujuk ke rumah sakit mata yang lebih lengkap gitu ya. Karena fasilitas di rumah sakit mata Fatma belum cukup lengkap gitu ya. Kita masih rumah sakit khusus tipe C gitu ya, jadi belum lengkap untuk pemeriksaan glaukoma secara komprehensif gitu. Tapi kalau untuk fase awal pemeriksaan deteksi dini insya Allah ada gitu ya. Jadi memang ketika seorang itu mau periksa ke dokter mata gitu ya, gimana caranya saya tahu kalau saya nggak punya glaukoma gitu ya. Kan biasanya datang ke kita, ya kita periksa itu tadi, ada namanya pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi pada pasien-pasien misalnya dia punya riwayat minus, itu bisa juga terjadi resiko glaukoma. Makanya dicek tekanan bola matanya, apakah ada peningkatan atau tidak gitu, atau punya diabetes gitu ya, apakah ada
peningkatan tekanan bola mata gitu. Kalau memang sudah ada peningkatan berarti sudah ada awareness bahwa memang dia bisa terjadi gejala glaukoma gitu. Dan begitu bahayanya glaukoma ya pemirsa ya. Nanti kita akan bahas lebih jelas lagi dan lebih detail lagi tentunya dengan Dokter Rohmah ya, manggilnya Dokter Rohmah aja boleh, begitu ya dokter ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami. Hai pemirsa, masih bersama dengan saya Cobalia dan juga dengan Dr. Rahmatul Hidayati dari Rumah Sakit Mata Fatwa. Dan tentunya dengan pembahasan yang masih sama ya tentang glaukoma, si pencuri penglihatan mata. Ya, penglihatan ya emang mata. Gitu ya dokter ya. Nah dokter, katanya nih dokter ya, glaukoma itu bisa bertahap. Emang seperti apa nih dokter maksudnya penjelasannya? Jadi glaukoma itu salah satu penyakit yang sifatnya progresif. Jadi glaukoma menyerang pada penglihatan perifer. Jadi yang terganggu adalah lapang pandang. Jadi ketika orang glaukoma itu lapang pandangnya akan semakin menyempit sampai kemudian dia melihat seperti dari lubang kunci gitu ya. Makanya kadang orang dengan glaukoma itu sulit untuk jalan dengan baik karena dia tadi melihatnya itu seperti dari lubang kunci, jadi sekitarnya nggak bisa kelihatan gitu ya. Makanya ketika ada gangguan, misalnya ada gejala glaukoma gitu, memang harus lebih lebih aware gitu ya, lebih compliance-nya harus dijaga gitu. Karena memang itu tadi glaukoma adalah salah satu penyakit progresif gitu ya, yang terus berkembang, maksudnya yang semakin lama semakin memburuk sehingga terjadi gangguan di sel-sel ganglion di retina yang itu menyebabkan penipisan saraf mata, penipisan lapisan saraf mata. Dokter, pertama itu bagaimana dokter? Pertama kali terkena glaukoma apa yang dialami, pusing kayak atau bagaimana dokter? Kalau glaukoma yang akut itu biasanya sering glaukoma yang akut itu khas ininya gejalanya matanya merah, buram mendadak. Merahnya tuh bagaimana dokter? Soalnya merah itu kan kadang merah yang biasa atau mungkin merah penyakitnya seperti apa itu? Merah dokter? Disertai penglihatan buram mendadak. Jadi langsung nggak kelihatan gitu biasanya. Kemudian disertai gejala yang lain seperti melihat lampu itu kayak ada pelanginya gitu. Kemudian disertai kepala pusing, mual-mual gitu. Merahnya tuh merah dan disertai penglihatan yang buram. Kalau orang belean kan nggak buram. Kalau orang sakit mata biasa kan penglihatannya nggak buram, cuma merah, ganjel, nggak enak, tapi dia nggak buram, kan beda. Jadi kalau glaukoma itu mata merah yang disertai dengan penglihatan buram mendadak. Jadi dia tiba-tiba nggak kelihatan, terus matanya merah, cokot-cokot, nyeri, sampai mual muntah, saking nyerinya gitu. Kemudian kepalanya pusing gitu. Nah, itu kalau nggak segera dibawa ke dokter mata atau dibawa ke UGD gitu ya, itu bisa mengganggu penglihatan karena dalam hitungan detik tekanan bola matanya kan tinggi, mendeng-mendeng. Jadi seperti tekanan bola mata itu seperti kayak balon gitu ya, ketika diisi udaranya terlalu banyak kan lama-lama bisa membesar banget ya. Nah itu gimana sih dokter, maksudnya tekanan bola mata itu apa yang ditekan, bagaimana sih dokter? Jadi tekanan bola mata itu di dalam mata kita tuh ada namanya aliran bola mata atau aliran humor ukos lah. Aliran ini tuh yang menjaga kontur bola mata, kemudian dia juga memberi nutrisi pada mata kita. Itu ada memang kalau di gambar itu ada. Jadi dia ada produksi, ada ekskresi. Ketika terjadi gangguan kalau glaukoma primer itu jadi gangguan ekskresi dari cairan bola mata. Tapi kalau dia glaukoma akut itu tiba-tiba tertutup. Jadi cairan bola matanya nggak bisa keluar sesuai jalur yang seharusnya, makanya terjadi glaukoma akut tadi itu. Jadi ada namanya sudut bola mata itu ada sudut tertutup yang dan sudut terbuka gitu ya. Jadi itu yang bikin kebutaan itu ya dokter. Jadi di mata kita kan ada namanya selaput pelangi yang warnanya coklat kalau orang Indonesia, kalau orang luar negeri kan warnanya biru. Lah di belakangnya situ ada namanya aliran bola mata, aliran humor aqueous yang itu mengatur sirkulasi cairan bola mata. Dan ketika terjadi glaukoma itu terjadi gangguan di situ sehingga tekanan bola matanya tinggi, mendeng-mendeng, bola matanya keras gitu ya, itu yang menekan saraf mata di belakang. Itu yang bikin kebutaan itu dokter. Iya, yaitu salah satu faktor risikonya adalah tekanan bola mata tinggi.
Makanya pengobatan glaukoma sifatnya untuk mengontrol tekanan bola matanya. Jadi itu bertahap ya dokter ya? Iya, bertahap. Dan katanya nih dokter ya, saya kan belum tahu buktinya nih dokter ya. Orang yang terkena glaukoma itu tidak bisa sembuh. Glaukoma akut ya? Kalau glaukoma akut bisa, cuma emang dia perlu kontrol teratur ke dokter. Tapi kalau sudah kronis, dia sudah tahap yang lanjut, sudah terjadi penipisan saraf mata, sudah terjadi penurunan penglihatan atau penglihatannya sudah terganggu, itu memang nggak bisa kembali lagi penglihatannya sudah terganggu tadi. Jadi memang karena sudah terjadi kerusakan di saraf matanya tadi. Oke, dan bahaya, nggak bisa ngebayangin dokter gimana ya. Makanya perlu awareness untuk ketika ada gejala yang mengarah ke glaukoma akut atau ya walaupun sebenarnya penyebab kebutaan yang paling sering ya memang yang glaukoma yang sudut terbuka ya, yang tanpa gejala. Makanya kadang-kala kalau ada gangguan penglihatan sudah harus mulai periksa ke dokter mata. Apakah memang ada gejala ke sana atau memang ada hanya kelainan kacamata, itu kan perlu awareness dari kita sendiri gitu ya. Karena memang glaukoma ini sebenarnya bisa dicegah kalau dideteksi lebih awal gitu. Dan mencegahnya ya dokter. Nah, ini saya ngomongin resiko lagi ya dokter ya. Faktor resiko utama selain genetik apa dokter? Tidak ada, yaitu faktor resiko utama selain genetik yaitu tekanan bola mata tinggi itu, tekanan bola mata tinggi. Jadi tekanan bola mata tinggi itu bukan penyebab tapi faktor risiko, karena ada jenis glaukoma yang tekanan bola matanya normal. Jadi di ras di orang-orang Korea, orang-orang Jepang itu dia terjadi normotension glaukoma. Dan tekanan bola matanya normal tapi terjadi kerusakan di sarafnya. Aduh. Jadi itu lebih ini lagi. Tapi untungnya Indonesia tidak terlalu mungkin nggak terdeteksi ya, tidak tahu. Di Indonesia tidak terlalu banyak itu yang menderita normotension glaukoma itu tadi. Jadi memang faktor risiko utama adalah tekanan bola mata tinggi, kemudian juga ada itu tadi faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya glaukoma. Apakah mungkin gaya hidup juga dokter ya tadi itu misalnya konsumsi obat-obatan dalam jangka panjang gitu ya, tanpa obat tetes maupun obat minum, tanpa petunjuk dokter, atau sekarang juga sering dijumpai penggunaan atau pemakaian obat-obatan herbal yang dijual bebas gitu ya. Kadang-kadang itu kan dicampur dengan steroid gitu ya, yang itu bisa memicu terjadinya glaukoma sekunder gitu. Atau riwayat trauma di mata kemudian disepelekan tanpa diperiksakan lebih lanjut ke dokter mata terdekat, itu juga berisiko terjadi glaukoma. Jadi glaukoma ini sering terjadi pada kondisi-kondisi lanjut gitu ya, misalnya dia punya diabetes, terus matanya buram, ternyata disertai glaukoma juga gitu-gitu. Jadi memang harus aware gitu ya ketika terjadi gangguan penglihatan atau gejala yang kita alami di mata gitu ya. Kadang-kala dianggap sepele gitu. Biasanya orang dengan usia berapa dokter yang kebanyakan? Usia di atas 40 tahun. Jadi memang salah satu glaukoma adalah salah satu penyakit degeneratif ya. Degeneratif misalnya berkaitan dengan usia gitu. Jadi makanya ketika ada pasien dengan glaukoma, kita sarankan keluarga terdekatnya mulai screening ketika usianya lebih dari 40 tahun. Walaupun glaukoma bisa terjadi pada anak-anak, walaupun kasusnya tidak banyak, 10% misalnya. Atau terjadi pada usia muda, misalnya pemakaian obat-obatan itu usia muda yang usia 20-40 tahun itu juga bisa terjadi. Walaupun tidak banyak, 20%-an mungkin dari semua kasus glaukoma. Yang paling banyak ya usia lanjut tadi gitu. Waduh, kalau udah usia lanjut tuh agak susah juga ya dokter ya. Apalagi orang yang udah 40-an itu kan bukan muda lagi ya dokter ya. Dan penanganannya juga agak susah juga ya. Tapi mau gimana lagi kan ya dokter ya. Itu adalah penyakit degeneratif ya, termasuk penyakit sesuai dengan usia. Iya, ya kayak misalnya kulit kita menjadi kendor, itu kan juga degenerasi ya, degenerasi dari karena faktor penuaan. Gitu sama. Nah, berarti kita harus mencegahnya ya. Pas muda ya, pas masih muda. Gitu gimana dokter? Pas masih muda benar-benar dijaga matanya ya dokter ya. Betul. Jangan mengabaikan, begitu kan dokter. Lihat kondisi sekarang itu orang-orang yang terkena benturan, bahkan kena benturan meskipun ya benturan biasa. Kadang itu kan juga bisa kena glaukoma ya, glaukoma. Ya tergantung seberapa ini benturannya. Maksudnya apakah mengenai selaput pelangi yang tadi saya sebutkan. Kalau mengenai daerah situ memang bisa berisiko. Tapi kalau di luar mata misalnya, kan Allah itu menciptakan kelopak itu untuk melindungi mata kita ya. Ketika ada benturan ternyata bola matanya aman, itu insya Allah ya enggak apa-apa. Tergantung seberapa besar dan
kena mana gitu, maksudnya kan harus diperiksa lebih. Tapi riwayat trauma ya memang bisa menyebabkan terjadi glaukoma sekunder. Oke, dokter, ternyata emang sebahaya itu ya glaukoma, pemirsa. Dan untuk pemirsa yang mau bertanya, monggo di kolom YouTube ya, karena kita juga live YouTube ya untuk pemirsa. Yang mau bertanya, monggo nanti langsung dijawab oleh dokternya ya gitu, dokter ya. Dan nanti kita akan jeda, dan untuk pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Masih dalam tema glaukoma, si pencuri penglihatan mata. Duh, kalau ngomongin soal pencuri, kalau pencuri hati gitu nggak apa-apa ya dokter ya. Kalau pencuri penglihatan tuh yang susah ya dokter. Itu yang, aduh, rawat sekali ya dokter ya. Nah dokter, biasanya itu berapa lama sih glaukoma bisa sembuh gitu dokter? Jadi kalau sudah terjadi glaukoma itu adalah penyakit yang menyerang saraf mata ya. Jadi ketika terjadi kerusakan di saraf mata emang sifatnya irreversible. Irreversible itu berarti nggak bisa balik lagi. Wah. Nah, jadi ketika sudah ada penipisan atau kerusakan di saraf mata itu emang nggak bisa balik lagi. Makanya kita upayakan kita cegah dengan cara apa, deteksi dini. Kemudian ketika sudah memang terdiagnosa glaukoma, kontrol rutin gitu ya, untuk menghambat progresivitas dari kerusakan saraf matanya gitu. Makanya salah satunya dengan cara mengontrol tekanan bola matanya sebagai salah satu faktor risiko utama. Berarti gitu. nggak ada treatment khusus gitu dokter? Ya ada, kan biasanya pasien datang dengan keluhan penglihatannya buram, ya setelah kita cek semuanya tekanan bola matanya dia tinggi, tapi dia nggak kerasa. Ternyata buramnya karena ada gejala saraf matanya terganggu karena glaukoma itu tadi. Dokter, ketika orang terkena glaukoma pertama kali, berapa hari atau berapa bulan dia baru merasakan benar-benar sakit gitu dokter? Katanya dokter kan ada glaukoma yang akut, yang sifatnya mendadak, yang dengan gejala, tanpa gejala nih. Yang tanpa gejala kronis. Nah, itu tanpa gejala kan nggak mungkin langsung sakit glaukoma kan nggak mungkin. Itu butuh berapa lama untuk tahu kalau saja aku kena glaukoma begitu dokter? Ya tidak bisa dipastikan gitu ya. Biasanya jadi ada berapa lama dokter? Seminggu? Ya enggak lama. Ya, berbulan-bulan kronis ya, bertahun-tahun. Jadi dia sifatnya kronis, makanya penglihatannya kan lapang pandangnya terganggu kalau dengan glaukoma itu. Jadi dia lapang pandangnya terganggu, menyempit sampai kemudian dia hanya bisa melihat sedikit gitu dari lapang pandangnya. Lapang pandang itu kan area mata kiri kan lapang pandang. Jadi yang terganggu di bagian tepi dulu. Semakin menyempit gitu. Dan itu butuh waktu lama, nggak bisa dikatakan 1 minggu 2 minggu, lama. Makanya kadang-kala usia muda dia kedeteksi glaukoma karena dia males kontrol gitu ya, datang 10 tahun kemudian apa mungkin 5 tahun kemudian penglihatannya sudah menurun, terganggu. Yang awalnya dia bisa beraktivitas, kemudian 10 tahun lagi dia baru datang ke dokter, saya dulu sudah dikasih tahu kalau saya sakit glaukoma tapi saya males kontrol gitu ya. Tahu-tahu penglihatannya sudah benar-benar terganggu, dia hanya melihat lambaian tangan saja, yang lihat 1 meter mungkin penglihatan jauhnya. Dokter, kalau misalnya kita sudah kontrol dari awal, penanganan pertama apa dokter yang akan dilakukan oleh dokter? Ya mendeteksi seberapa berat glaukomanya, apakah sudah ada kelainan di lapang pandangnya sudah berapa persen gitu. Jadi kalau pada glaukoma fase awal biasanya lapang pandangnya nggak begitu terganggu. Kemudian kita cek tekanan bola matanya, kita lakukan pemeriksaan ocular imaging, jadi untuk mengetahui sel-sel retina yang ada di saraf mata itu sudah ada penipisan apa enggak. Kalau masih baik, biasanya dengan treatment yang baik, dengan mengontrol tekanan bola matanya dengan baik, baik itu dengan obat-obatan ataupun dengan tindakan berupa laser atau operasi, itu harapannya
ada namanya target tekanan bola mata. Jadi ketika ada Apalagi tuh? yaitu kan Pusing tujuannya ya. mengontrol tekanan bola mata. Ketika seorang itu datang misalnya dengan keluhan matanya buram, setelah dites semuanya mengarah ke diagnosis glaukoma. Lah itu kan kita membuat target perencanaan untuk mengontrol tekanan bola matanya. Makanya tekanan bola mata normal kan 10 sampai 20 mili ya. Kalau lebih dari itu biasanya sudah mulai dianggap mengarah ke glaukoma, gejala glaukoma. Nanti kita periksa lebih detail lagi. Kriteria diagnosis glaukoma kan ada gangguan lapang pandang, dibuktikan dengan pemeriksaan lapang pandang. Kemudian ada mungkin sudah mulai ada penipisan di saraf matanya, makanya dilakukan ocular imaging tadi gitu. Jadi tergantung ininya, semakin awal dia ketahuan, insya Allah progresivitasnya bisa dihambat dengan mengontrol tekanan bola matanya. Bisa sembuh ya kalau misalnya dari awal sudah diketahui? Ya bukan sembuh, tapi menghambat supaya kerusakannya nggak tambah cepat gitu aja. Bukan. Tapi bener-bener nggak bisa sembuh dokter, meskipun nggak kronis iya, nih? belum ada pengobatan emang mengembalikan fungsi sel-sel ganglion retina yang sudah rusak tadi, belum ada untuk mengembalikan fungsinya tadi. Ya Allah, separah itu ya ternyata ya dokter. Tapi ya itu tadi bisa dicegah kebutaannya biar nggak lebih cepat terganggu, misalnya dengan dideteksi lebih awal, dengan manajemen pengobatan yang baik, insya Allah tekanannya terkontrol sehingga penglihatannya itu nggak cepat buram gitu loh, nggak cepat progresif gitu, nggak cepat tambah parah gitu maksudnya. Dan itu hanya mengurangi saja dokter. Untuk mengobatinya itu loh dokter, yang kita tuh kan juga sakit kan butuh sembuh begitu kan dokter ya. Nah itu loh, yang apa ya? Gimana dokter? Ya memang kalau kemajuan di bidang medis memang ya memang sedang dicoba berbagai penelitian ya untuk mengobati sel-sel ganglion retina yang mengalami nekrosis kalau dalam bahasa medis ya. Nekrosis itu kematian sel yang yang lebih dini gitu ya. Jadi sel-selnya terjadi perubahan di sel-sel ganglion itu memang ada beberapa yang melakukan penelitian, baik itu dengan terapi stem cell, tapi itu masih dalam tahapan percobaan di hewan. Kalau sekarang itu masih belum ke manusia gitu loh. Jadi masih perlu dikembangkan lebih lanjut memang untuk glaukoma ini, karena termasuk penyakit degeneratif yang belum ada yang langsung menuju mengobati ke penyebabnya gitu kan. Glaukoma ini salah satu penyakit yang itu tadi menyerang sel-sel di saraf matanya itu tadi. Jadi sifatnya memang ya mengontrol faktor risikonya supaya nggak sampai ke derajat keparahan yang lebih berat gitu. Berarti dalam kata lain, kalau orang yang sudah kena glaukoma, penglihatannya pasti buram terus ya begitu ya, dokter? Meskipun sudah ditangani gitu dokter? Ya bisa jadi fase awal dia masih belum buram, tapi seiring dengan berjalannya waktu kita ada berapa yang bisa bertahan sampai 10 tahun atau tidak bisa dipastikan. Tapi dengan pengobatan yang lebih dini itu insya Allah penglihatannya tidak terlalu cepat berat, kerusakannya tidak terlalu cepat terganggu gitu. Jadi penglihatannya nggak terlalu cepat menurun gitu loh ya. Walaupun memang akan terjadi ke arah sana, tapi dengan pengobatan yang ada diharapkan progresivitas kerusakannya itu bisa dihambat gitu. Makanya kan ada metode baru untuk mengontrol tekanan bola matanya saat ini itu kan begitu. Metode apa itu? Salah satunya misalnya kita bahas ya. Kita bahas di segmen terakhir tuh metode-metode apa yang akan dilakukan ya. Dan pemirsa, kita akan bahas metode itu ya. Pengobatan. Metode itu kan. Metode pengobatan glaukoma. Oke, kita akan bahas tentang metode pengobatan glaukoma di segmen terakhir, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Cuma bisa mengurangi dan untuk mengontrol biar nggak langsung itu ya dokter ya, mengalami kebutaan yang itu. permanen ya. Benar. Itu dokter, apa saja sih dokter? Apa yang bisa disampaikan ke pemirsa nih dokter? Ya, yang pertama untuk penderita glaukoma. Yang untuk penderita glaukoma kan harus setiasa rutin kontrol ya. Memang akan jenuh karena glaukoma ini salah satu penyakit yang kronis gitu, jangka panjang gitu ya. Jadi harus setiasa rutin kontrol ke dokter mata terdekat gitu, ada rumah sakit terdekat gitu ya. Sedangkan untuk
kita untuk deteksi dini glaukoma ya pencegahannya atau untuk mencegah jangan sampai terjadi glaukoma yang tidak diketahui gitu ya, ya sering cek mata rutin berkala gitu ya, apalagi dengan pasien-pasien yang punya risiko, misalnya kayak kacamata kayak saya gini, ada riwayat minus atau ada riwayat plus gitu ya. Atau kemudian juga yang kedua, mengetahui riwayat penyakit yang ada di keluarga, apakah memang ada riwayat glaukoma di keluarga, sehingga anggota keluarga kita lebih aware gitu ya, kalau memang sudah usia di atas 40 tahun dilakukan deteksi dini untuk pemeriksaan mata berkala gitu. Terus yang ketiga ya rajin berolahraga, itu juga mempengaruhi tekanan gitu bola ya. mata kita. Waduh, suruh olahraga itu ya. Ternyata itu juga berpengaruh ya. Yang keempat, pakai pelindung mata. Jadi kadang-kala orang itu abai gitu ya, pekerjaannya yang berhubungan dengan las gitu, berhubungan dengan misalnya proyek gitu ya, kemudian terjadi ada benda asing gitu ya, nggak pakai pelindung, kan itu juga berbahaya gitu ya, berisiko terkena hal-hal trauma mata yang kadang kita nggak bisa prediksi gitu ya. Ada yang mungkin hanya sifatnya kecil, ternyata bisa menimbulkan dampak yang berat di mata gitu. Ya emang pelindung mata itu juga sangat-sangat perlu sekali ya dokter, apalagi ketika kita bersinggungan langsung dengan yang berbahaya, misalnya las itu kan ngeluarin api begitu kan. Terus juga ketika kita keluar juga ya dokter ya, kita juga sangat membutuhkan pelindung mata ya dokter ya. Oke. Dan berbagai hal yang sudah disampaikan oleh dokter itu adalah kita bisa mencegah ya, tapi kan emang sebenarnya itu sesuatu itu lebih baik mencegah dibandingkan dengan mengobati ya dokter ya. Tapi ada baiknya ketika sudah terlanjur ya, sudah terlanjur lebih baik rutin kontrol begitu ya dokter ya. Iya. Dan juga untuk pasien yang sudah terlanjur terkena glaukoma, tolong diberi motivasi dokter. Bagaimana dokter? Biar masih ada motivasi ya gitu loh. Kan pasti penglihatannya buram terus ya dokter ya, meskipun sudah dikasih obat tapi kan pasti ada buramnya ya dokter ya. Tuh kan kadang ada orang yang masih belum bisa belum bisa menerima keadaannya begitu dokter. Ya memang butuh support keluarga dan orang-orang di sekitarnya gitu, karena ketika dia penglihatannya terbatas kan otomatis harus ada dukungan orang-orang di sekitarnya untuk tetap bisa melakukan aktivitas harian secara mandiri gitu ya. Emang ya butuh dukungan keluarga, butuh dukungan lingkungan gitu ya, supaya dia tetap bisa melanjutkan kehidupannya gitu ya. Karena memang ketika terjadi kebutaan pada pasien-pasien glaukoma itu kadang-kala bisa mempengaruhi secara psikis dan juga mental gitu. Nah, soalnya emang permanen ya dokter ya. Dan nih ya pemirsa, pentingnya saya ulangi lagi ya, ini sangat-sangat reminder buat kita semua ya dokter ya. Bahwasannya jangan menyepelekan hal-hal kecil, termasuk dengan mengontrol mata ketika kita sakit apapun itu. Ketika mata kita ada keluhan ya dokter ya, segera bawa ke dokter mata begitu ya dokter ya. Betul. Biar lebih baik mengantisipasi kan, daripada kita taunya ketika sudah kronis dan sangat berbahaya sekali untuk mata. Karena jagalah kondisi tubuh kita semuanya, dari kondisi tubuh kita termasuk mata ya, jaga dari apapun itu, dan jangan lupa untuk periksakan itu semua ke dokter mata, apalagi ke rumah sakit mata Fatma begitu ya dokter ya. Jangan lupa langsung periksakan ke rumah sakit mata Fatma, dan langsung aja ke Instagramnya, boleh langsung ke Instagramnya AMTV. Dan untuk pemirsa yang belum melihat tayangan ini, bisa ya melihat tayangan ulangnya langsung ke YouTube-nya AMTV, karena kita akan tayangkan ke YouTube-nya AMTV, tentunya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata. Dan untuk pemirsa yang mau kontrol matanya, boleh langsung ke rujukan Rumah Sakit Mata Fatma ya, ada di Surabaya. Alamatnya mana dokter? Jalan Raya Kalijaten nomor 40 Sepanjang. Oke, di Sepanjang kan ya, masih deket kan kalau dari kantor. Nggak tahu rumahnya mana. Ke
tahu rumahnya mana, dan tentunya dengan harga yang terjangkau ya dokter ya kalau di Rumah Sakit Mata Fatma, dengan pelayanan yang luar biasa dan dengan dokter-dokter yang sudah sangat teruji ya begitu dokter. Gak kerasa sudah sampai 1 jam ya kita bersama, dan terima kasih sekali loh Sama-sama, dokter ya. Rohmah. Ya, Dokter Dokter Rohmah sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pembelajaran kepada kita ya tentang glaukoma, si pencuri penglihatan mata. Duh, kalau mencuri penglihatan mata itu sadis loh ya, mendingan mencuri hati, begitu kan dokter. Oke, saya Jamalia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.